wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya, Dr. Sabriya Raisa. Dan tentunya saya tidak sendiri dong, bersama partner saya. Dokter Haikal. Halo Dok Sah, pemirsa apa kabar? Wah, nggak terasa ya, sudah hampir 1 bulan kita berpuasa nih. Dan tentunya sudah cukup banyak perubahan dalam tubuh kita, Dok Sah. Betul. Dan biasanya kalau misalkan menjelang lebaran nih, dokter, ada yang bikin semangat, dokter. Salah satunya adalah makanan nih, dokter. Biasanya kan makanan lebaran tuh apa aja, Dok? Rendang, Betul. opor, Kue-kue, minuman manis. Tapi gimana dengan kolesterolnya, Dokter Haikal? Nah, kita mesti waspada nih ya, karena kolesterol bisa saja naik saat puasa ataupun jelang lebaran. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa, tak terasa ibadah puasa kita sudah lebih dari 25 hari. Itu artinya hari kemenangan yaitu Idul Fitri tinggal menghitung hari. Suasana sukacita menyambut Hari Raya umat muslim ini pun kian terasa. Namun, pastikan tak ada gangguan kesehatan yang datang saat Anda sedang menanti hari kemenangan yang disebabkan karena kebiasaan makan atau pola makan acak-acakan selama bulan Ramadan, baik berbuka maupun sahur. Seperti konsumsi gorengan, jeroan, hingga santan-santanan seperti kolak. Belum lagi saat hari raya nanti, hidangan khas lebaran akan tersaji seperti aneka kue-kue mungil dan menarik, hingga makanan utama seperti lontong, opor atau kari ayam, rendang, sambal goreng kentang yang kaya akan bumbu rempah Nusantara, serta linangan kuah santan yang membuat makanan terasa semakin gurih dan nikmat. Tanpa terasa, suapan demi suapan berubah menjadi porsi piringan yang cukup banyak, yang pada akhirnya membuat berat badan meningkat dan menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan lainnya seperti meningkatnya kadar kolesterol pada tubuh. Bukannya bisa menikmati hari bahagia bersama keluarga, kita malah harus berurusan dengan petugas kesehatan akibat tubuh ambrol gara-gara kolesterol meningkat. Lalu bagaimana agar tetap bisa menikmati hari-hari di akhir bulan Ramadan hingga hari raya lebaran nanti tanpa kecemasan akibat kolesterol yang sukar dikontrol? Simak tipsnya dalam Hidup Sehat sesaat lagi. Tuh kan, hati-hati ya. Meskipun puasa dan jelang lebaran nih, hati-hati kolesterol bisa naik. Nah, untuk membahasnya, di tengah kita sudah ada Dr. Andi, Komite Takdir, dokter penyakit dalam. Halo dok, apa kabar? Halo, kabar baik dokter. Oke, kita akan bahas tentang kolesterol. Salah satunya ada di makanan-makanan yang biasanya ada pada saat lebaran, Dokter Haikal. Betul. Dan jangan lupa dokter, ketika puasa pun kadang-kadang kalau kita tidak mengendalikan porsi makan kita, malah bisa naik kolesterolnya nih. Betul, apalagi pas buka ada gorengan dan macam-macam, kadang-kadang suka ingin melampiaskan kan. Kalau pas lebaran hati-hati nih, kolesterol mengintai. Nah, ini yang pertama nih dokter Andi nih, katanya dok ya, untuk mengurangi, kita mesti kurangi makanan manis supaya kadar kolesterol tetap stabil dalam darah. Ini fakta atau mitos? Itu fakta lah ya. Fakta, kenapa dok? Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengurangi konsumsi makanan yang manis atau gulanya tinggi, maka dampaknya adalah kolesterol HDL kita itu biasanya dia menjadi lebih tinggi. Kadarnya meningkat. Sebaliknya, kalau konsumsi makanan manis itu banyak dia, volumenya besar hampir selama 1 bulan ini, maka HDL-nya juga ikut turun. Jadi tidak semua satu kolesterol itu, kan ada banyak bagian dari kolesterol itu, tapi yang kita lihat dari sisi makanan manis ini dampaknya ke HDL itu, yang biasanya dilabel sebagai kolesterol yang dalam tanda petik baik. Jadi artinya memang dalam darah kita ada 2 jenis kolesterol dok ya, kolesterol baik atau HDL dan yang jahat atau LDL. Jadi kalau kita mengurangi konsumsi manis, maka akan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dok ya? Nah kalau misalkan buka puasa dok, itu kan biasanya kita dianjurkan minum yang manis ya, lebih seger gitu kan ya. Nah itu gimana, berarti dianjurkan dong dok? Sebenarnya yang dianjurkan adalah mengganti cairan kan. Mengganti cairan. Jadi kalau ada tambahan sedikit rasa manis, it's okay, tapi tentu harus ada perhatian lagi ke kita, terutama yang bisa masak ya, yang berwenang di dapur. Sebenarnya ada anjuran dari Kementerian Kesehatan untuk membatasi jumlah asupan gula harian itu sebanyak 40 gram sehari. 40 gram sehari. Batasnya di situ.
Ya. Oke, jadi tetap jangan melampaui batas ya Dokter Haikal ya. Betul. Fakta mitos selanjutnya Dokter Haikal. Nah pemirsa, setelah berpuasa selama 1 bulan nih dok, katanya biasanya kolesterol akan turun dan lebih stabil. Nah ini fakta atau mitos dok? Fakta kalau makannya benar, kalau puasanya benar. Betul. Nah, bagaimana tuh dok? Jadi mitos kalau selama 1 bulan, hampir 1 bulan ini Iya. makanannya kayak gorengan, lebih banyak Iya. makanan manis, jadi itu mitos. Betul, seperti tadi ya, kayak buka puasa tuh pengennya Betul. pelampiasan, makannya makanan yang enak di mulut Balas gitu. dendam jadinya kan. Bener banget. Jadi fakta kalau memang kita bisa mengatur pola makannya, jenisnya dengan baik dok ya. Tentunya perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Betul. Oke. Tapi biasanya dok ya, ini kan masyarakat begitu buka puasa konsumsinya itu makan gorengan ya, karena lebih menarik lah, lebih menggugah selera. Betul. Nah, sebetulnya kalau masyarakat ingin buka puasa dengan gorengan, itu sebaiknya berapa dok porsinya supaya tidak mengganggu kadar kolesterol dalam tubuh kita? Jadi ini sebenarnya agak rumit, terutama kalau di depan kita itu sudah terhidang ya, Benar. sudah ada makanan itu, kemudian itu juga porsinya banyak. Jadi bisa jadi yang kita anjurkan mungkin kita sampaikan 1 sampai 2 potong tahu goreng barangkali atau gorengan yang lain, tapi ternyata kan di depan kita itu ada banyak ya. Iya. Jadi 1-2 ya di menit ini 1-2, 5 menit kemudian 1-2 lagi. So bukan jadi 1-2. Tetap Jadi jangan Itu tergoda. PR-nya tuh di situ tuh. Godaannya di Bagaimana situ tuh ya. betul. Mengatasi godaan itu. Jadi bolehnya berapa nih dok? Sebenarnya Iya. kan kita memang mengharapkan kalau bisa, apalagi sekarang katanya harga minyak goreng agak naik ya. Jadi kalau bisa memang itu lebih banyak yang porsi makanan rebusan atau yang setidaknya tidak digoreng. Oke. Ya, prosesnya tidak digoreng. Tapi kalaupun mesti ada, memang anjurannya adalah dibatasi. Anjuran itu dibatasi itu tidak menyebutkan angka sebenarnya. Jadi kalau bisa memang hanya untuk mencicipi, barangkali hanya untuk menghilangkan rasa penasaran atau rasa rindu sama makanan tertentu, it's okay. Tapi kalau jumlahnya sudah lebih, misal lebih dari 1/4 piring, lebih dari 1/4 porsi yang mesti dia makan, kayaknya itu mesti dihindari deh. Jadi lebih baik dikit aja ya dokter Haikal ya, cicip Betul. aja dulu gitu. Iya. Dok, ini kan di masyarakat itu suka ada keyakinan dok ya. Kalau di tubuh kita itu ada peningkatan kolesterol, maka akan muncul gejala. Ini fakta atau mitos, tapi nanti dok dijawabnya. Kita kasih mak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Sehat.